Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Rabu 7 Februari 2024. Sari Berita. KPU Nusa Tenggara Timur ingatkan masyarakat terkait bahaya politik uang. Warga Desa Daleng, Dusun Wae Cake dan wilayah Raminara, Kelurahan Tange, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, keluhkan minimnya pasokan air bersih dari PDAM. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Salah satu masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah politik uang. Keterlibatan uang untuk memenangkan kekuasaan politik dalam pemilu memberikan banyak dampak negatif. Guna mengantisipasi terjadinya politik uang, KPU NTT terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari politik uang. Informasi selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur, Dr. Randos Yosafat Koli kepada RRI menjelaskan politik uang adalah suatu praktik yang mencederai demokrasi. Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Masyarakat mesti menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama 5 tahun ke depan dengan menjual suara dengan harga yang murah. Di pasal 523, setiap pelaksana peserta pemilu atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung, itu dipidana penjara dengan 2 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Kalau itu pada masa kampanye. Di pasal lainnya itu bisa juga terjadi pada masa tenang, yaitu pasal 523 ayat 2. Ketentuan politik uang dalam pemilu, kata Yosafat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Aturan langsung dengan politik uang tidak berlaku di semua tahapan pemilu. Selain itu, orang yang bisa dipidana pun berbeda. Pada tahapan kampanye dan masa tenang berlaku bagi pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang. Yosafat menambahkan, politik uang bahkan telah terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Sudah mulai ada fenomena pembagian uang. Dan kita harus waspada bahwa ini akan terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena mari kita membayangkan ada 65 kursi di DPRD provinsi ya misalnya. Dan yang berkontestasi di situ ada 992 calon. Nah dari 65 yang terpilih tentu dia akan gunakan segala macam cara. Ada yang persuasif, ada yang pendekatan baik, tapi tidak bisa dipungkiri seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Ada satu kasus. Dan ini sepertinya sudah mau naik untuk disidangkan di saya dimintai keterangan terakhir itu di minggu lalu. Harap ini menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa siapapun yang membayar itu pasti akan dihukum. Dan kita percaya hukum kita itu masih berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan dari masyarakat. Tantangan terberat adalah mengubah kultur atau pandangan bahwa politik uang adalah suatu hal yang biasa dan diperbolehkan. Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik uang ini menurut dia menjadi tanggung jawab semua pihak untuk meluruskannya. Menyadarkan masyarakat melakukan perlawanan politik uang ini sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen, serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. RRI ND, Veranda Perekaman KTP yang
Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Manggarai Timur terus memberikan pelayanan yang maksimal perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan Lady Badin. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur Robertus Bonaventura kepada RRI mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih akan terus memprioritaskan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula. Dijelaskannya berdasarkan data DPT KPU Matip, jumlah pemilih pemula di kabupaten tersebut sebanyak 20.011 orang. Dan data perekaman per awal Februari 2024 ini telah dilayani perekaman EKTP bagi pemilih pemula sebanyak 19.000 lebih, sehingga diperkirakan 1 minggu menjelang hari pencoblosan, Disduk Capil Manggarai Timur optimis akan bisa menyelesaikan perekaman bagi pemilih pemula di Manggarai Timur. Jadi kalau berdasarkan DPT-nya KPU itu ada sebanyak 20.011 wajib pilih pemula yang belum memiliki KTPL, dan itu kita sudah tuntas turun ke lapangan. Sampai dengan hari ini posisi kita yang sudah kita rekam itu sebanyak 19.000 lebih ya untuk pemilih pemula itu, sehingga hanya tinggal 1.000 lebih saja yang kita kejar dalam 1 minggu ke depan ini. Pihaknya mengungkapkan yang menjadi kendala perekaman bagi pemilih pemula ini adalah pada data Dapodik, karena beberapa pemilih pemula berstatus pelajar dan berdomisili di luar Kabupaten Manggarai Timur. Kendala itu kaitannya dengan DP4 Dapodik pemula, itu anak-anak sekolah. Itu yang menjadi kendala. Semestinya anak-anak ini kan kita rekam, tetapi karena kondisi sekolahnya di luar Manggarai Timur, saya juga belum mengupdate data di kabupaten tetangga Manggarai Barat, ND. Saya belum mengupdate data apakah sudah mereka lakukan itu perekaman di luar domisili. Nanti Manggarai Timur hanya mencetak KTPL-nya. Harapan saya yang 500 lebih anak Manggarai Timur ini yang sekolah di luar Manggarai Timur itu bisa tercover perekamannya di kabupaten mereka masing-masing, tempat mereka sekolah di luar Manggarai Timur. Robertus Bonaventura optimis dengan beberapa langkah yang diambil bisa menjadi solusi bagi para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum 2024 ini. RRI ND Lady Badin melaporkan. Jelang 7 hari lagi pemilu, Dinas Dukcapil Ngada terus melakukan perekaman KTP termasuk melayani siswa sekolah menengah atas yang merupakan calon pemilih pemula agar dapat menyalurkan hak politiknya. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Perekaman KTP yang dilaksanakan di SMAK Regina Pacis Bajawa Senin 5 Februari 2024 mendapatkan apresiasi penuh dari pihak sekolah karena merupakan perwujudan dari upaya memberikan rasa keadilan bagi siswa yang memiliki hak pilih sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik dan menghindari golput yang sering terjadi akibat ketiadaan KTP bagi masyarakat. Kepala Sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa menjelaskan bahwa kegiatan perekaman KTP di sekolah merupakan inovasi pelayanan yang luar biasa dari Dinas Dukcapil Ngada sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak politik siswa untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu demi menciptakan pemilu yang aman, sukses, serta berkeadilan bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena upaya untuk melakukan pendekatan pelayanan terhadap anak-anak kita. Dari 613 siswa yang menggunakan demokrasi pada situasi pemilu tahun 2024 ini, ada kurang lebih 124 anak yang belum mendapatkan perekaman EKTP. Dengan momentum ini, maka anak-anak kita boleh menggunakan hak pilihnya dalam rangka untuk menentukan keberlangsungan bangsa ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pemerintah dari Kabupaten Ngada yang telah melakukan reformasi pelayanan, bukan menunggu di kantor, tetapi datang dan mendekati pelayanan yang ada di sekolah-sekolah. Perekaman KTP di Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa dipimpin langsung Kadis Dukcapil Kabupaten Ngada Geradus Reo bersama staf lainnya mendapatkan respon positif dari siswa serta para guru untuk bisa mendapatkan KTP baru maupun menggantikan KTP lama yang telah rusak dengan pelayanan yang prima. RRI ND, Ferry Soom melaporkan. Sementara itu, jelang hari pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum, kesiapan logistik pemilu di Kabupaten Ngada secara umum, kesiapan logistiknya sudah mencapai 98%. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
Menjelang hari pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada secara garis besar, kesiapan logistik pemilu khususnya 5 jenis surat suara saat ini sudah lengkap. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Stefania Oktoviana Meo, dalam dialog interaktif bersama RRI Senin 5 Februari 2024. Stefania mengatakan untuk logistik pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada sampai saat ini kesiapannya sudah mencapai 98%, tersisa 2% yakni sampul surat suara, sampul kejadian khusus dan sampul untuk keliru dicoblos. Stefania menjelaskan sampul tersebut saat ini sudah ada di KPU Provinsi, tinggal didistribusikan ke Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Ngada menargetkan tanggal 10 Februari 2024 semua logistik pemilu baik itu 5 jenis surat suara maupun logistik lainnya sudah 100% siap. Ya, untuk kesiapan nilai surat suara saat ini sudah lengkap, sudah semua di Kabupaten Ngada. Untuk kesiapan logistik sendiri di KPU Kabupaten Ngada kami sudah 98% lengkap. Tersisa 2% lebih itu sampul surat suara, sampul kejadian khusus dan sampul untuk keliru dicoblos. Sampul ini sekarang posisinya sudah ada di provinsi, tinggal di kabupaten. Kami menargetkan tanggal 10 itu semua logistik di KPU Kabupaten Ngada sudah 100% ready dan sudah 100% siap. Terkait penyortiran surat suara dilakukan oleh tim sekretariat KPUD Ngada. Stefania mengatakan untuk proses pendistribusian logistik pemilu KPUD Ngada sudah menjadwalkan H-2 atau tanggal 2 Februari 2024 semua logistik sudah mulai didistribusikan sampai ke tingkat desa kelurahan. Stefania mengakui di Kabupaten Ngada ada beberapa kecamatan seperti di Aemere, di Heawea, daerah sulit dijangkau dan harus melewati sungai besar, kemudian saat ini memasuki musim hujan, maka KPUD Ngada menjadwalkan lebih awal mendistribusikan logistik hingga sampai di desa, kemudian pada H-1 petugas sudah bisa distribusikan ke TPS. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Beralih ke berita lainnya, warga desa Daleng, Dusun Waecake, dan wilayah Raminara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, mengeluhkan minimnya pasokan air bersih dari PDAM Lembor. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Jarak jangkauan sumber mata air ke wilayah Pelabuhan Ibu agak sedikit jauh, Ibu, belasan kilo. Minimnya pasokan air bersih dari PDAM Lembor ini sudah dirasakan warga kurang lebih selama 3 tahun terakhir. Kepada RRI, warga desa Daleng Flavianus Denahas mengatakan warga terpaksa bergantung pada sumber air alternatif yakni Sungai Waekanta. Flavianus katakan keluhan tersebut sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada PDAM Lembor, namun belum ada solusi hingga saat ini. Sementara itu, Kepala PDAM Lembor Nyongki Rohi Bengu ketika dikonfirmasi Selasa siang mengatakan jika krisis air bersih terjadi karena banyak titik jaringan yang rusak. Menurutnya, jaringan yang dibangun tersebut sejak tahun 80-an dan sampai saat ini belum ada pergantian atau perbaikan jaringan pipa baru. Selain itu, akibat musim kemarau yang berkepanjangan, sebagian jaringan pipa disalahgunakan oleh warga untuk pemenuhan kebutuhan ternak mereka dengan cara merusak. Penyebabnya itu dikarenakan karena faktor daripada masyarakat yang kita tidak bisa pantau mereka, kira-kira siapa melakukan pengerusakan pipa untuk dialiri ke sawah. Di musim kemarau mereka gunakan air itu untuk kebutuhan ternak, sehingga daripada air itu terbuang seperti itu, sementara pelanggan juga beralasan ini bahwa kami ini bayar percuma, sehingga kami tutup di daerah mana yang bisa tidak tersuplai begitu, Ibu. Kami tutup dulu untuk pelayanan ke sana dengan catatan hak pelanggannya kita cabut, Ibu. Daripada keluh kesahnya itu mereka itu membayar angin begitu, Ibu. Lebih lanjut, Nyongki juga mengatakan kendala lainnya adalah jauhnya mata air yang menjadi sumber air bersih PDAM mencapai belasan kilometer. Selama ini penyaluran dari mata air menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila terjadi kebocoran pipa atau jika ada yang sengaja merusakkan jaringan,
akan berdampak secara langsung turunnya debit air yang ditampung. Tingginya pertumbuhan pelanggan belum sejalan dengan peningkatan jaringan juga menjadi salah satu kendala PDAM Lember. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Dari Kabupaten Sika, informasinya hampir sebagian petani di Kabupaten Sika sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan mereka belum masuk terdaftar dalam anggota kelompok tani. Simam melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan kepada RRI, Selasa 6 Februari 2024 mengatakan, untuk stok pupuk bersubsidi memang tidak bermasalah, hanya yang menjadi masalah itu banyak petani belum terdaftar dalam anggota kelompok tani, sementara persyaratan untuk mendapatkan pupuk tersebut adalah mereka yang sudah masuk dalam anggota kelompok tani yang sah atau resmi terupload di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian SIMLUHTAN. Dijelaskan, bagi para petani yang belum terdaftar ke dalam kelompok tani ini, mereka akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lumayan mahal. Persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini adalah anggota kelompok tani. Nah, yang di luar itu termasuk mungkin saya dengan Pak ini juga, kita bukan anggota kelompok tani. Kalau punya lahan mau gunakan pupuk ya kita beli pupuk yang non-subsidi, tentu harga lebih mahal. Ia melanjutkan kepada para petani yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan kelompok taninya sehingga kebutuhan akan pupuk bersubsidi bisa terpenuhi bagi anggota kelompoknya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melantik dan mengambil sumpah jabatan 4 pejabat tinggi Pratama dan 21 pejabat administrator di Labuan Bajo, seperti yang dilaporkan Epi Wahab. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator berjumlah 25 orang bertempat di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat. 4 diantaranya ialah kepala dinas yang merupakan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang duduki jabatan struktural eselon 2 dan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng. Dan kawan-kawan sebanyak 25 orang. Yang dengan keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 32 PKP SDMB titik 821-1133-2024 dan keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 72 PKP SDMB titik 821-1137-2024 tanggal 2 bulan Februari tahun 2024 diangkat dalam jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 4 pejabat tinggi Pratama ini menduduki jabatan sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, diantaranya Stefanus James Siforis sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Yeremias Ontong sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Paulus Mami sebagai staf ahli Bupati Manggarai Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan Pius Baut sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Julianus Weng juga berharap para pejabat yang dilantik ini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kemajuan Kabupaten Manggarai Barat karena mereka adalah orang pilihan dengan proses yang selektif untuk bisa duduki jabatan saat ini. Itu artinya saudara yang dilantik adalah pegawai sipil yang dipandang cakap dan mampu karena telah melalui sebuah proses selektif dengan mekanisme uji kompetisi yang begitu ketat yang telah kita laksanakan baik tahun lalu maupun awal tahun 2024. Sedangkan untuk para pejabat administrator telah melalui proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim penilaian kerja tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Itu artinya pejabat administrator yang dilantik dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Weng juga mengingatkan terkait netralitas ASN pada pemilu 2024. Ia kembali mengingatkan agar para ASN khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak berpihak kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Dari Labuan Bajo, Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Florata pagi ini.